wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baiklah, kali ini kami akan memberikan atau membagi bagaimana cara melakukan penyapihan pada tanaman api-api. Nah, kenapa? Karena kegiatan ini kami lakukan adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan bibit tanaman yang siap tanam di bibir pantai itu agar sudah dalam kondisi yang besar yang bisa dapat mengatasi apabila terjadi penumpukan lumpur cair. Pada hari ini di tanggal 1 April 2024 kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara penyapihan tanaman api-api. Nah, biasanya metode ini kami kenal dengan sistem penyapian reduksi. Nah, dalam penyapian reduksi ini kita bisa melakukan pembibitan juga oleh pada tanaman bakau, yakni melalui propagul bisa kita lakukan, dan juga tanaman api-api. Nah, kedua tanaman ini menjadi salah satu tanaman yang menjadi penting untuk kita kembangkan agar tujuan kita untuk melakukan konservasi pada daerah pesisir itu bisa dilakukan. Nah, saat ini kami berada di lokasi Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bertepatan di sini adalah kita berada di areal konservasi mangrove Desa Sengkubang di bawah binaan PT Astrindo dan Fakultas Pertanian Untan Universitas Tanjung Pura bekerjasama dengan Pokmas Plesir yang ada di desa kami ini. Dan kenapa kita melakukan proses seperti ini? Tadi sudah kami singgung bahwa kita akan mendapatkan bibit yang sudah lumayan tinggi, yang melebihi di atas 50 cm. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan keberadaan lumpur cair. Nah, baiklah, kemudian dengan metode ini tingkat kematian dari tanaman api-api yang sudah kita sapih itu akan jauh lebih tinggi dibanding kita membibitkan secara umum atau secara tradisional yang umumnya dilakukan selama ini. Nah, pada metode reduksi ini kami perjelas lagi, bisa kita aplikasikan untuk pada tanaman Rhizophora stylosa dan juga pada tanaman Avicennia atau tanaman api-api. Di lokasi ini kita dapat menemukan tanaman api-api Avicennia alba, yakni api-api hitam. Kemudian ada juga jenis tanaman api-api Avicennia marina atau tanaman api-api putih. Nah, bagaimana cara kita melakukan metode penyapihan dengan metode pereduksian? Nah, kita dapat langsung mengambil tanaman di lapangan dengan mengambil tanaman seperti ini. Nah, ini kita lakukan. Nah, cukup seperti ini. Nah, nanti tanaman ini akan kita lakukan penyapihan dengan metode pereduksian. Ini adalah tanaman Avicennia alba atau Avicennia hitam, sedangkan ini adalah Avicennia putih. Nah, ini Avicennia putih yang akan kita lakukan penyapian dengan secara pereduksian. Ini akan kita menggunakan metode penyapihan. Jadi di sini adalah pada metode ini berprinsip pada menekan atau menghilangkan satu bagian daripada kegiatan daripada tanaman, kehilangan air pada tanaman. Salah satunya itu kita dengan metode seperti ini menghilangkan pengaruh kehilangan air pada tanam pada media tumbuh itu terhadap akibat gaya gravitasi. Jadi dengan metode ini lebih menekankan pada kehilangan air pada media tanam. Nah, dengan metode ini akan memberikan daya adaptasi yang tinggi saat tanaman akan pindah lapangan, serta mengurangi tingkat stres tanaman saat dilakukan pengambilan di lapangan. Nah, ini kita reduksi. Jadi setelah kita tambahkan media tanam, kemudian kita rendam dengan atau ditambahkan air. Jadi air ini akan menggenang di dalam pot ini pada wadah. Nah, begitu juga untuk tanaman Avicennia putih. Yang ini adalah Avicennia hitam. Nah, yang ini adalah Avicennia marina atau tanaman api-api putih. Jadi dengan cukup simpel dan sederhana, mudah dilakukan, kemudian kita akan mendapatkan bibit dengan sangat cepat untuk siap pindah lapangan dengan memiliki ketinggian
melebihi dari 40 cm. Nah, ini adalah metode penyapian api-api yang kami kembangkan untuk di kawasan pesisir Desa Sengkubang. Kita lakukan penyapian ini kurang lebih berkisar antara 2 bulan hingga 4 bulan. Jadi setelah usia penyapian tersebut, dia akan siap kita pindah lapangan. Ini adalah bibit dari tanaman mangrove jenis Rhizophora stylosa. Nah, pembibitan untuk yang kami kembangkan di sini juga bisa kita lakukan dengan metode pereduksian, di mana tekniknya sama seperti tanaman Avicennia. Jadi kita hanya memasukkan lumpur sebagai media tanamnya hingga mencapai kurang lebih ya 3/4 dari tingginya wadah pembibitan. Nah, ini kita tancapkan saja. Nah, kemudian jangan lupa nanti kita tambahkan air. Jadi kita genangi ya sedemikian rupa. Nah, apa yang kita bisa peroleh manfaat dari pembibitan seperti ini? Pertama, yakni kita mengurangi daripada frekuensi penyiraman. Karena otomatis di sini dengan kondisi seperti ini dia akan selalu mendapatkan suplai air. Nah, kemudian bibit yang bisa kita peroleh itu adalah bibit dengan tingkat kesetresan yang bisa menekan tingkat kesetresan saat kita mengambil dari lapangan. Khusus untuk tanaman bibit ataupun ini dari Stylosa dan api-api. Baiklah, setelah kita melakukan metode penyapihan yang tanaman yang sekitar berumur 2-4 bulan tersebut, nah kita akan memperoleh hasil seperti ini untuk tanaman Rhizophora stylosanya dengan kondisi seperti ini. Nah, ini sudah mengalami tahapan untuk siap pindah lapangan. Begitu juga untuk Avicennia atau pembibitan berkisar antara 3 bulan hingga 4 bulan. Nah, wadah ini bisa kita manfaatkan ulang untuk penanaman pembibitan dan penyapihan bagi tanaman mangrove khususnya api-api dan Rhizophora. Nah, jadi ini sudah bisa pindah tanaman. Jadi manfaat apa yang bisa kita ambil dari proses penyapian seperti ini adalah pertama kita bisa mendapatkan bibit tanaman yang begitu besar seperti Avicennia ini sudah siap pindah tanaman lapangan, sehingga nanti walaupun terjadi penumpukan lumpur cair pada area penanaman itu bisa diatasi dengan tanaman yang sudah besar.